Sebagian dari kalian diajarkan oleh orang tua kalian untuk menghindari hutang. Tapi ternyata 10 orang terkaya di Indonesia justru mereka kaya lewat berhutang. Nah, sebenarnya siapa yang salah? Orang-orang terdekat kita atau 10 orang terkaya di Indonesia ini? Ini menarik karena konsep hutang pertama kali itu diciptakan untuk pemerataan antara orang yang tidak punya modal dengan orang yang punya modal. Orang yang tidak punya modal biasanya kesusahan untuk merekrut SDM yang bagus, produksi yang cepat, atau sewa tempat yang strategis. Nah, makanya itu orang-orang yang punya modal ini memberikan hutang supaya orang-orang kecil tersebut bisa memiliki akses yang sama rata dengan mereka yang punya modal. Supaya ketika mereka bisa mengelola dengan baik, dia juga bisa memberikan keuntungan kepada orang yang sudah memberikan hutang tersebut. Konsepnya sebenarnya sederhana dan sangat bagus ya. Dan kalau kita ngelihat secara makroekonomi, Indonesia pun juga semakin lebih sejahtera ketika dia sudah berhutang dengan negara-negara lain. Bahkan kalau kita ngelihat negara dengan ekonomi terkuat di dunia yaitu adalah Amerika, saat ini tahun 2021 dia juga sedang berhutang di luar negeri sekitar 404.000 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan kalau negara nomor satu aja hutangnya segitu tapi dia terus menjadi negara terkuat di dunia, itu artinya yang menjadi problem itu bukanlah masalah hutang. Yang menjadi problem itu adalah masalah pengelolaan. Sebelum kita masuk bagaimana kita bisa meningkatkan kekayaan, kita harus pahami dulu hutang itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah hutang yang konsumtif, di mana ketika kita mengambil hutang ini, yang ada duitnya kita itu tergerus oleh hutang tersebut. Sedangkan hutang yang produktif, ketika kita mengambil hutang ini, justru income-nya kita bertambah, kita bisa menjadi semakin kaya raya lewat hutang ini. Nah, contoh-contoh hutang yang konsumtif adalah misalkan ketika kita ngeliat orang lain pakai HP sudah iPhone semua, sedangkan kita pasti pakai Samsung. Kayaknya butuh nih ganti dari Samsung ke iPhone. Nah, ketika kita nggak mampu dan kita mengambil kredit, di saat itulah juga kita itu masuk ke dalam hutang. Tapi ingat, hutang ini bisa jadi konsumtif, bisa jadi produktif. Kalau teman-teman tujuan utamanya adalah meningkatkan gengsinya teman-teman, itu adalah hutang konsumtif. Nah, beda cerita nih kalau misalkan ternyata dia itu adalah content creator, membutuhkan sebuah kualitas video yang jauh lebih bagus. Akhirnya mereka upgrade dan mereka bisa membuat konten yang jauh lebih bagus dibandingkan konten-konten sebelumnya. Itu udah beda cerita ya. Itu masuk sebagai ke hutang produktif. Nah, coba teman-teman, aku punya pertanyaan yang mungkin dari teman-teman masih belum ngeh tentang hutang konsumtif dan produktif. Kalau kalian membeli sebuah rumah ini menurut kalian itu hutang produktif atau hutang konsumtif? Sebelum kalian lanjut nonton videonya sampai habis, kalian ngobrol dulu di kolom komen. Aku pengen tahu sebenarnya kalian itu sudah benar-benar paham tentang konsep hutang produktif dan konsumtif ini sudah jelas atau belum. Nah, sebenarnya kapan kita harus memulai untuk berhutang? Kalau menurut Pak Hermanto Tanoko, hutang itu bukan untuk dihindari. Hutang itu justru dipakai kalau kalian sudah tahu ketika kalian memiliki hutang tersebut, kalian bisa mengelolanya. Kita sudah punya track record beberapa tahun ke belakang bahwa bisnisnya kita itu sudah stabil, baru boleh kita itu berhutang. Nah, kalau memang mereka belum yakin dengan bisnis kedepannya, biasanya mereka akan menggunakan investor. Karena sebenarnya secara hitung-hitungan dengan menggunakan hutang dan investor akan jauh lebih menguntungkan si hutang ini karena pembagiannya nggak terlalu besar, apalagi di properti hutangnya itu bunganya kecil banget. Dan kalau teman-teman bisa kelola, wah kalian itu jauh lebih cuan daripada memakai dana investor. Nah, kalau kasus orang-orang kaya sendiri, biasanya mereka itu menggunakan hutang di bisnis mereka setelah mereka itu sudah jalan 5 tahun, 6 tahun, dan mereka butuh pendanaan untuk ekspansi. Dan ketika ekspansi, dia benar-benar udah tahu, kalau aku ekspansi dengan keadaan yang saat ini aja,
aja itu sudah bisa menutupin cicilannya. Tapi kalau misalkan mereka di properti, mereka akan lebih cermat. Kenapa? Karena investasi di properti adalah satu-satunya instrumen di mana ketika kalian berhutang, kalian itu bisa untung jauh lebih banyak. Ketika membeli sebuah properti, mereka sudah untung duluan di depan. Mereka udah tahu harganya memang salah, dan ketika mereka beli, mereka itu sudah untung di depan. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh orang-orang kaya. Mereka ini mengakuisisi properti-properti yang memang under value, memang harganya murah banget. Dengan begitu, perbankan itu bisa memberikan kredit di mana mungkin 100%-nya itu dibiayain oleh perbankan itu sendiri. Menarik ya. Jadi konsepnya adalah kita bisa membeli sebuah properti menggunakan duit orang lain dan cicilannya pun dibayarkan oleh orang lain. Sehingga mereka bertambah kaya karena mereka membeli tidak pakai duit. Mereka membayar cicilan lewat duitnya orang lain. Loh, gimana caranya, Ton? Nah, itu sebenarnya persis yang saya lakukan. Mereka ini membeli properti di mana propertinya salah harga. Begitu salah harga, perbankan bisa memberikan 100%. Dan ketika sudah diakuisisi propertinya, yang bayar itu dari bisnis di dalamnya, seperti kos-kosan. Nah, ini yang membedakan. Orang kaya mengerti cara mengelola uang, sedangkan orang miskin itu bingung cara mengelola hutang. Akhirnya hutang tersebut membebankan dia karena setiap bulannya dia yang bayarin sendiri. Nah, memang aku masih kecil-kecilan ya. Kalau memang sudah yang lebih expert, mereka bisa mengelolanya tuh jauh lebih bagus. Propertinya itu menjadi leverage untuk mereka mendapatkan pendanaan. Mereka bisa ubah properti tersebut menjadi mesin uang. Bisa dijadikan pabrik, bisa dijadikan mall, bisa dijadikan apartemen, macam-macam banget. Setelah jadi pabrik, jadi mall, jadi itu, yang bayar bukan dia lagi. Dia ini cuman mengelola duitnya. Yang kasih kreditnya orang lain, yang bayar cicilan kredit dari orang ini adalah orang lain juga. Menarik ya konsepnya, teman-teman. Nah, ini makanya sering banget ya kalau kita ngelihat, wah, orang itu tuh kaya raya nih, sudah punya duit misalkan 1 miliar. Tapi aneh ya, dia beli rumah aja masih ngutang. justru teman-teman, orang kaya seperti itu, mereka tahu bahwa sebenarnya kalau bisa pakai duit orang lain, ngapain harus pakai duitnya sendiri. Nah, itu adalah mindset yang berbeda. Coba kalian bayangkan kalau misalkan duitnya 1 miliar itu dipakai untuk beli satu properti aja. Mungkin 1 miliarnya ini ada kenaikan 10% di tahun depannya. Jadi 1 miliar 100 juta. Tapi kalau dengan dia berhutang, mungkin dia cuma membayar DP-nya 200 juta untuk satu propertinya. Sehingga dia bisa beli 5 properti yang notabene satu propertinya harganya 1 miliar. Dengan kenaikan yang sama-sama 10%, ini 5 miliar menjadi 5 miliar 500 juta. Sedangkan 1 miliar menjadi 1 miliar 100 juta. Lihat ya perbedaannya, yang satu dengan duit yang sama cuma menghasilkan 100 juta. Dan orang lain dengan duit yang sama 1 miliar bisa menghasilkan 500 juta. Nah, ini menjadi dasar kenapa sebenarnya hutang itu bisa membuat kita menjadi jauh lebih kaya. Buat teman-teman yang masih bingung dengan hitung-hitungannya, mungkin kalian bisa nonton di video-videoku sebelumnya, karena di situ aku jelasin banyak banget hal bagaimana kalian itu bisa mengakuisisi propertinya secara gratis. Nah, semoga video kali ini bisa membuka mindset kalian bahwa ternyata hutang itu bagus juga kalau kita bisa mengelolanya. Semoga kalian suka. Dan kalau kalian ada pendapat apapun, kalian bisa ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa untuk kasih tombol like. Pastikan share video ini ke teman-teman. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!